selamat datang di video praktikum kimia organik dengan topik uji kelarutan senyawa organik. Pada praktikum ini, kita akan mempelajari bagaimana sifat kelarutan suatu senyawa organik dapat digunakan untuk mengenali golongan senyawa tersebut berdasarkan struktur dan gugus fungsinya. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui kelarutan suatu senyawa dan hubungannya dengan struktur kimia antara zat terlarut dan pelarut tersebut. Prinsip dari uji kelarutan ini adalah mengetahui kelarutan suatu senyawa sebagai zat terlarut dengan pelarut yang ada dan mengaitkannya dengan struktur senyawa berdasarkan prinsip like dissolves like. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah botol semprot, label, pipet tetes, lap tetes, rak tabung, sendok besi, sikat tabung, dan tabung reaksi. Sedangkan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah aquades, etanol, kalsium klorida atau CaCl2, parafin cair, sukrosa atau gula pasir, serta vaselin. Berikut merupakan prosedur kerja dari praktikum ini. Yang pertama adalah masukkan 1 sendok bahan ke dalam tabung reaksi, lalu beri label sesuai dengan nama bahan yang digunakan, seperti bahan yang telah disiapkan tadi, yaitu CaCl2, sukrosa, dan vaselin. Terkhusus pada bahan vaselin, dimasukkan ke dalam plat tetes. Prosedur kerja yang kedua adalah tambahkan beberapa tetes pelarut ke dalam tabung reaksi dan plat tetes, kemudian amati kelarutannya. Jika perlu, aduk atau homogenkan campuran tersebut agar reaksi lebih jelas terlihat. Berikut merupakan cara aduk atau homogenkan campuran tersebut agar reaksi lebih jelas terlihat. Prosedur kerja yang terakhir adalah catat hasil kelarutan masing-masing senyawa ke dalam tabel pengamatan. Berikut merupakan hasil dari praktikum yang telah kita lakukan. Yang pertama adalah gambar sukrosa, vaselin, dan CaCl2 dengan pelarut aquades. Yang kedua adalah gambar sukrosa, vaselin, dan CaCl2 dengan pelarut etanol. Dan yang ketiga adalah gambar sukrosa, vaselin, dan CaCl2 dengan pelarut parafin cair. Berikut merupakan tabel hasil pengamatan uji kelarutan pada senyawa organik. Yang pertama, CaCl2 pada pelarut aquades larut sangat baik, pada pelarut etanol tidak larut, pada pelarut parafin cair tidak larut. Yang kedua, sukrosa pada pelarut aquades larut sangat baik, pada pelarut etanol sukar larut, pada pelarut parafin cair tidak larut. Yang ketiga, vaselin pada pelarut aquades tidak larut, pada pelarut etanol tidak larut, pada pelarut parafin cair larut. Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa uji kelarutan dari zat-zat terlarut yaitu CaCl2, sukrosa, dan vaselin dalam berbagai pelarut seperti aquades, etanol, dan parafin cair menunjukkan bahwa kelarutan suatu zat mengikuti prinsip like dissolvent like atau yang mirip akan melarutkan yang mirip. CaCl2 sebagai senyawa ionik bereaksi dengan air dan menghasilkan gas asetilena, namun tidak larut dalam etanol maupun parafin cair. Sukrosa yang bersifat polar larut sempurna dalam aquades dan sebagian larut dalam etanol. Sedangkan pada parafin cair yang bersifat non-polar tidak larut sama sekali.
Vaselin yang bersifat non-polar hanya dapat larut dalam parafin cair dan tidak larut dalam aqueous maupun etanol yang bersifat polar. Hasil ini menunjukkan bahwa kepolaran suatu zat sangat berpengaruh terhadap kemampuannya untuk larut. Dengan demikian, percobaan ini membuktikan bahwa interaksi antara molekul zat terlarut dan pelabuk harus memiliki sifat yang serupa agar dapat membentuk larutan yang homogen. Demikianlah video praktikum uji kelarutan senyawa organik. Semoga penjelasan ini membantu kalian memahami hubungan antara struktur kimia dan sifat kelarutannya. Terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di praktikum berikutnya.